Ya baik, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, hari ini adalah hari ketiga sejak lusa kemarin malam hari. Ini hari kedua untuk Anda sekalian bermeditasi. Seperti yang telah disampaikan berulang kali, meditasi adalah cara untuk melenyapkan kotoran batin. Disebabkan karena kotoran batin merupakan sebab mengapa seseorang menderita, juga sebab kenapa seseorang terus mengalami tumbal lahir. Itulah kenapa meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah untuk pelenyapan kotoran batin, sehingga semua hal yang dilakukan itu juga adalah untuk pelenyapan kotoran batin, termasuk kita melatih menjaga kemoralan. Di awal meminta tuntunan di sarana 8 sila. Praktik 8 sila pun juga sebenarnya adalah untuk melenyapkan kotoran batin, tidak sekadar sebagai penghindaran dari perbuatan, ucapan, ataupun jasmani yang tidak bermanfaat. Namun lebih dari itu adalah untuk melenyapkan kotoran batin, utamanya yang bersifat kasar. Kotoran batin bisa diklasifikasi menjadi 3. Yang kasar, yang menengah, yang halus. Yang kasar ini adalah kotoran batin yang termanifestasi ke dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan jasmani. Seperti misalnya kalau seseorang melukai atau membunuh. Kenapa seseorang bisa membunuh makhluk lain? Disebabkan karena bisa karena keserakahan, bisa karena kebencian, dan juga tentu karena kebodohan. Karena begitu kasarnya, maka seseorang sampai membunuh, melukai makhluk lain. Kemudian kenapa seseorang mengambil apa yang bukan miliknya, atau dengan kata lain mencuri? Itu pun juga muncul dari kotoran batin, karena keserakahan, karena kebencian, karena kebodohan yang begitu kasar sampai kemudian melakukan tindakan yang salah melalui perbuatan jasmani dengan cara mencuri. Bahkan hal lain, misalnya sekarang dalam praktik 8 sila juga mempraktikkan tidak makan setelah tengah hari, tidak menggunakan alat-alat kosmetik yang tujuannya adalah untuk memperindah, mempercantik diri, tidak menyanyi, tidak menari, melihat tuntunan pertunjukan. Apa hubungannya dengan meditasi? Bukankah ketika seseorang makan setelah tengah hari itu tidak merugikan, tidak merugikan orang lain? Betul ya? Orang mau makan 1 hari 5 kali juga tidak merugikan orang lain. Lantas apa hubungannya? Hubungannya adalah karena itu juga berhubungan dengan kotoran batin. Sang Buddha pernah memberikan nasihat kepada para siswa beliau
Nasihatnya adalah untuk menghindari makan pada waktu yang salah, yaitu setelah tengah hari. Dengan cara melakukan demikian, maka secara fisik menjadi lebih sehat, lebih ringan. Tapi kemudian ada beberapa siswa beliau yang tidak melakukan apa yang beliau anjurkan. Mereka adalah orang-orang yang memang suka melanggar nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha. Kelompok Cabagya, kelompok 6 biku. Mereka mengatakan, saya juga makan setelah tengah hari, saya juga makan di malam hari, dan saya juga sehat. Jadi membandingkan makan tidak setelah tengah hari atau makan setelah tengah hari, sama-sama sehat. Terus apa bedanya? Sang Buddha mengatakan bahwa ketika ada perasaan yang menyenangkan, dan ketika perasaan yang menyenangkan tersebut muncul berkembang disertai oleh kotoran batin, maka itu mesti dihindari. Nah, dalam hal ini bahkan ketika seseorang menghindari makan setelah tengah hari, itu disebabkan karena kalau seseorang makan semaunya, kapan saja makan, sesungguhnya itu disertai oleh kotoran batin. Memang itu menyenangkan, itu perasaan menyenangkan, tetapi sesungguhnya di balik itu juga ada pengotor batin, keserakahan. Termasuk menari, menyanyi, bermain musik, sesungguhnya itu tidak merugikan orang lain. Tapi kalau kita timbang lagi, melihat ke dalam batin kita, ketika pada saat menyanyi, pada saat menari, pada saat bermain musik, pada saat melihat tontonan, pertunjukan, di situ ada perasaan menyenangkan yang itu adalah disertai kotoran batin, keserakahan. Itulah kenapa dalam praktek meditasi ini pun juga patut untuk dilakukan, atau mempraktikkan sila itu patut layak untuk dilakukan. Maka praktek sila kemoralan itu bukan sekadar penghindaran, tetapi untuk mengingatkan kita ada kotoran-kotoran batin yang sampai termanifestasi ke dalam perbuatan jasmani ataupun ucapan, yang itu mesti dikenali. Termasuk walaupun tampaknya itu bukan kotoran batin, tetapi ternyata ketika dilihat lagi, ternyata itu muncul dari kotoran batin. Makan sesuai hati, itu muncul dari kotoran batin. Bermain musik, menari, menyanyi, ternyata muncul dari kotoran batin. Menggunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik, memperindah diri, ternyata itu juga muncul dari kotoran batin. Dan itu mesti dikenali untuk dilenyapkan. Belum lagi adalah kotoran batin yang belum termanifestasi ke dalam perbuatan, ucapan maupun jasmani, yang mana kotoran batin ini kasar tetapi belum termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Itu juga mesti dikenali untuk kemudian dilenyapkan. Sekali lagi, tujuan meditasi adalah untuk melenyapkan kotoran batin sehingga harus dikenali. Tidak hanya semata-mata terkonsentrasi
mengejar konsentrasi, tidak. Tetapi bagaimana kita mengenali kotoran batin ketika muncul dan itu mesti dilenyapkan. Karena kalau hanya semata-mata konsentrasi, semata-mata fokus, maka tidak ada bedanya dari meditasi yang lain. Yang penting terkonsentrasi. Yang terpenting adalah fokus. Tapi meditasi yang diajarkan Sang Buddha adalah untuk melihat kotoran batin dan melenyapkan kotoran batin itu. Nah, 5 hal yang mesti dikenali dalam meditasi. Yang pertama adalah kamacanda. Berbagai macam bentuk keinginan yang berkenaan dengan kenikmatan indera, apapun itu bentuknya, keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indera, itu harus dilihat sebagai perintang batin, sebagai kotoran batin. Bahkan sesungguhnya nanti pada akhirnya apapun bentuk keinginan yang muncul dalam bermeditasi pun juga harus dilihat sebagai kotoran batin, apapun bentuknya, apapun bentuk keinginan yang muncul. Tetapi yang paling kasar adalah keinginan yang berkenaan dengan kenikmatan indera. Itu yang paling kasar. Ingin melihat objek yang menyenangkan, ingin mendengarkan suara yang menyenangkan, ingin membaui bebauan yang enak, terbiasa menggunakan handphone, kemudian sekarang harus ditinggal, kemudian terpikir-pikir sudah berapa pesan yang masuk, muncul keinginan kapan saya bisa membuka handphone. Itu adalah keinginan yang sebenarnya perintah batin di dalam meditasi. Dan itu adalah perintah yang harus dikenali untuk kemudian dilenyapkan. Belum lagi adalah keinginan untuk menggenggam apapun objeknya. Walaupun itu adalah yang menyenangkan sekalipun atau yang baik sekalipun, ada kondisi yang baik dalam meditasi, ada pengalaman yang baik dalam meditasi, kemudian ada muncul keinginan untuk menggenggam, untuk melekat, itu juga perintah batin. Kalau keinginan yang awal itu, yang pertama adalah keinginan yang masih kasar, disebut kama tanha atau kama canda. Tapi keinginan yang lain yang termasuk menggenggam, melekat terhadap apa yang baik, apa yang mungkin dikatakan mendamaikan tanpa disadari, itu adalah keinginan yang juga menjadi perintang, dan itu adalah bhawa tanha, keinginan untuk menjadi ini, menjadi itu bhawa tanha. Termasuk dalam batin muncul keinginan yang begitu kuat, harus menjadi sotapana, harus menjadi orang yang mencapai jana. Itu pun juga mesti disadari ketika muncul, karena itu juga menjadi perintah. Karena pencapaian spiritualitas juga muncul bukan karena keinginan. Mungkin diawali dengan keinginan, tetapi dalam prosesnya, dalam proses bermeditasi, itu pun juga mesti lenyap. Kalau hanya muncul keinginan, ya itu akan mengganggu batin. Dan itu tanpa disadari adalah bhawa tanha. Atau bahkan kemudian muncul keinginan untuk tidak menginginkan sesuatu. Ada kotoran batin muncul, memang itu harus dilenyapkan. Tetapi kalau kemudian memunculkan kebencian terhadap kotoran batin yang muncul, itu juga perintah batin. Itu bisa membawa kepada vibhawa tanha.
nafsu keinginan untuk menolak. Kotoran batin muncul, memang itu dilihat sebagai yang tidak bermanfaat, yang membawa kepada duka penderitaan. Tetapi membenci kotoran batin itu juga bagian dari kotoran batin itu sendiri, perintah. Itu juga mesti dikenali. Tetapi yang paling awal yang mesti betul-betul diredam adalah keinginan berkenaan dengan kesenangan indera. Apapun jenisnya, apapun bentuknya, harus itu dilenyapkan ketika muncul. Dan ini mesti diketahui, karena tidak semua orang mengetahui. Kalau umat Buddha, barangkali kita secara umum mengetahui bahwa keinginan demikian adalah perintah batin. Tetapi apakah semua orang bisa memahami? Belum tentu. Kalau kita pergi ke negara barat, kan justru mereka itu menganggap bahwa ya make a party, pesta di malam minggu itu dianggap sebagai hal yang baik, daripada di rumah, di dalam rumah gloomy seperti orang stres. Lebih baik pergi keluar, membuat pesta, bersenang-senang, itu hal yang baik. Padahal ya dalam spiritualitas itu adalah rintangan batin, itu adalah kotoran batin. Kalau di beberapa negara, daripada orang stres lebih baik menggunakan ganja, ya kan? Kalau di Malaysia ganja juga ya, sama ya. Jangan seperti di Amerika ya, di Kanada, bahkan di Thailand itu ya. Ganja kan legal. Daripada stres, mereka menggunakan ganja tanpa disadari itu adalah muncul karena kotoran batin, dan itu membawa kepada keinginan-keinginan yang bersifat ragawi atau bersifat indrawi. Dan ini mesti dikenali untuk kemudian ketika muncul dilenyapkan. Bagaimana melenyapkannya? Yang paling simpel, sederhana adalah ketika muncul demikian, kembali pada objek utama, keluar masuknya nafas pada saat duduk bermeditasi. Kalau dengan kembali pada objek utama kok tidak bisa, Anda bisa mencatatnya dengan batin yang detach, batin yang tidak melekat, batin yang tidak menggenggam, melihat itu sekadar sebagai fenomena, bukan sebagai milik. Jadi melihat kama canda, nafsu keinginan sebagai sekadar fenomena, bukan sebagai milik. Dicatat keinginan dalam batin sampai lenyap, kemudian kembali kepada nafas. Tapi kalau dengan demikian ternyata tidak bisa, apakah boleh menggunakan cara lain? Boleh, sangat diperbolehkan. Salah satunya Sang Buddha menyampaikan dengan cara memunculkan persepsi asubha yang membuat kita terseret oleh keinginan-keinginan yang bersifat indrawi adalah karena ada persepsi subha, indah, subhasanya, persepsi yang indah terhadap objek tersebut. Kemudian kita bisa memunculkan persepsi ketidakindahan, persepsi menjijikan. Kalau itu berkenaan dengan fisik, jasmani, munculkan persepsi menjijikan berkenaan dengan jasmani. Dimunculkan dalam batin, dibayangkan dalam batin, jasmani itu sebenarnya menjijikan. Seperti kalau kita melihat mayat misalnya. Kalau kita bisa memunculkan persepsi demikian, gambaran tentang mayat, gambaran tentang jasmani yang sebenarnya kotor, sebentar kemudian juga bisa lenyap. Kalau tidak bisa, apakah bisa dengan cara lain? Oh, bisa. Dengan cara merenungkan bahaya dari keinginan-keinginan demikian. Ya, kalau kita sudah belajar ajaran Buddha, kita sudah
mendapatkan banyak wejangan berkenaan dengan bahaya ketika seseorang terseret terlena oleh kenikmatan-kenikmatan indera. Banyak perumpamaan yang bisa digunakan. Seperti Sang Buddha menggunakan sebuah perumpamaan. Seseorang yang terlena terseret oleh kenikmatan indera itu diumpamakan seperti seekor anjing yang kelaparan kehausan berada di depan sebuah penjagal, tempat penjagalan, mengharapkan mendapatkan daging. Tapi oleh si penjagal justru hanya diberikan tulang yang dilumuri dengan darah. Apakah ketika anjing tersebut mengambil tulang yang dilumuri dengan darah, ia akan bisa melenyapkan rasa hausnya, rasa dahaganya, rasa laparnya? Bisa tidak? Tidak bisa. Demikian pula, kenikmatan indera itu tidak bisa memberikan kepuasan. Sebanyak apapun kesenangan indera yang diperoleh, seseorang tidak bisa merasa puas, seberapapun banyaknya. Maka Sang Buddha menyampaikan pula, unnuloko attito tanhadaso, bahwa apapun kenikmatan indera yang diperoleh, seseorang selalu merasa kurang. Uno, attito, tidak pernah merasa puas, dan pada akhirnya tanhadaso, seseorang akan menjadi budak dari nafsunya sendiri. Dan itu yang terjadi. Artinya kalau kita mau merenungkan bahaya dari kenikmatan indera, melihat bahayanya, itu pun juga menjadi cara untuk melenyapkan keinginan-keinginan demikian. Toh kalaupun sudah mendapatkan apa yang diinginkan, rasa puasnya tidak akan diperoleh. Betul ya? Kalau Anda misalnya berpikir tentang kapan bisa buka HP, kapan bisa melihat pesan-pesan yang muncul, toh kalaupun sudah dilihat, apakah kemudian akan mendapatkan kepuasan yang sebenarnya? Ternyata tidak, hanya lewat. Sebentar kemudian muncul keinginan yang baru, tidak pernah terpuaskan. Muncul keinginan, oh nanti kalau habis meditasi saya mau makan ini dan itu misalnya. Makanan di Indonesia tidak cocok. Pulang ke Malaysia mau makan yang pokoknya paling cocok. Toh nanti pun kalau seandainya demikian, pulang makan makanan yang dianggap memberikan kepuasan pun tidak akan puas juga. Hanya sekedar lewat, keinginan yang lain akan muncul. Nah, kalau kita mampu merenungkan ketidakpuasan yang muncul dari kenikmatan indera, dengan kata lain bahaya dari kenikmatan indera, itu juga akan membawa kepada lenyapnya keinginan tersebut. Nah, sesungguhnya ajaran Buddha, seluruh ajaran Buddha itu bisa digunakan sebagai bentuk perenungan untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi seluruh ajaran Buddha itu sebenarnya digunakan untuk melenyapkan kotoran batin. Seluruhnya. Apapun yang diberikan Sang Buddha. Kita berbicara anicca, dukkha, anatta, itu adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, ini yang pertama yang mesti dikenali. Yang kedua adalah vyapada, kebencian, ketidaksukaan, kemarahan, atau sejenisnya. Kalau yang pertama, biasanya objeknya menyenangkan, sehingga muncul keinginan untuk menikmati, muncul keserakahan. Tapi yang kedua biasanya objeknya itu tidak menyenangkan, tetapi sama, bisa karena melihat rupa atau bentuk,
bisa karena mendengarkan suara, bisa karena membawa bebauan, bisa karena merasakan dengan lidah, bisa karena bersentuhan, juga bisa karena berpikir. Tetapi objeknya tidak menyenangkan. Objeknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan ketika muncul, maka di sana akan muncul kebencian, ketidaksukaan, muncul penolakan dari yang paling kasar sampai yang paling halus, muncul kebencian. Termasuk misalnya duduk bermeditasi, kemudian merasakan sakit pada pinggang, sakit pada kaki, kesemutan misalnya. Kalau diamati, biasanya ketika muncul rasa sakit demikian, yang muncul di sana adalah kebencian, ketidaksukaan. Dan kalau tidak disadari, tidak dikenali, begitu muncul rasa tidak nyaman, dengan mudahnya langsung mengubah posisi duduk. Kenapa mengubah posisi duduk? Biasanya karena kebencian, karena ketidaksukaan, karena vyapada. Maka Sang Buddha menyampaikan, ketika muncul perasaan yang tidak menyenangkan, di sana akan disertai oleh padiga. Padiga itu adalah iritasi. Itu juga sinonim dengan vyapada, kebencian. Ketika muncul perasaan tidak menyenangkan. Tapi ketika muncul perasaan yang menyenangkan, di sana muncul apa? Raga, keserakahan, ketamakan, keinginan untuk menggenggam, melekati. Tapi ketika muncul yang tidak menyenangkan, maka di situ akan muncul kebencian. Ada sentuhan yang tidak menyenangkan, jasmani, muncul sentuhan sakit, kesemutan, itu bagian dari sentuhan. Maka muncul di sana kebencian. Ketika mendengarkan suara yang tidak sesuai, ketika bermeditasi, anggapannya datang ke bujangga pasti hening semua. Apalagi tempatnya sedikit terpencil, tempatnya masih alami, pasti hening, pasti tenang. Sampai di sini suara mobil di belakang. Muncul perasaan yang tidak menyenangkan karena yang diinginkan adalah keheningan. Yang diinginkan adalah kesunyian. Begitu muncul suara mobil, suara yang keras, muncullah kebencian. Nah, dalam hal ini yang menjadi problem sebenarnya bukan suaranya. Bukan suaranya. Yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah, yang mesti dilenyapkan itu bukan suaranya. Tetapi apa? Kebenciannya yang mesti dilenyapkan. Karena kalau kita melenyapkan suaranya, lantas bagaimana? Kita nggak jadi meditasi, karena kita nungguin di jalan supaya mobil jangan lalu lalang. Ya tidak mungkin demikian. Maka yang mesti dilenyapkan adalah kebenciannya, vyapadanya. Pada saat kita meditasi jalan, kita sudah terbiasa nyaman di satu tempat. Ternyata tempat yang digunakan oleh teman kita. Muncullah kebencian, ketidaksukaan. Yang menjadi masalah bukan teman kita, tetapi adalah kebencian yang muncul dalam batin, yang itu mesti dilenyapkan. Nah, kalau kita mampu melihat ke dalam batin, melenyapkan pikiran-pikiran ini, itulah meditasi. Kalaupun Anda duduk bermeditasi, pikiran dibiarkan dikuasai oleh kebencian tanpa mengupayakan untuk melenyapkan, itu bukan meditasi. Kalaupun Anda berjalan melihat objek tapi pikiran dijaga,
kebencian muncul, iritasi muncul, diupayakan untuk dilenyapkan, itulah meditasi. Apalagi duduk dengan tenang, menjaga batin, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat yang muncul dilenyapkan, itulah meditasi. Meditasi adalah menjaga batin melalui menjaga 6 indera agar tidak dikuasai kotoran-kotoran batin. Itulah meditasi. Karena meditasi adalah cita bawana pengembangan batin, yaitu mengenali batin kita melalui pengalaman-pengalaman indera dan melenyapkan apapun hal-hal pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Maka Vyapada ketika muncul itu dilenyapkan. Saat bermeditasi, duduk pagi-pagi, duduk merasa nyaman, tenang, damai. Rasanya kalau mau pulang ke Malaysia, pulang ke rumah, nanti saya mau cerita ini, enak sekali meditasinya. Tapi di sesi selanjutnya, di siang hari, aduh, pikiran kacau, tidak tenang, muncul kebencian, muncul ketidaksukaan. Yang jadi masalah itu bukan nyaman dan tidak nyamannya. Yang jadi masalah adalah kebencian yang muncul. Itu yang mesti dilenyapkan. Perubahan itu sesuatu yang memang niscaya terjadi, yang memang harus terjadi. Perubahan berkenaan batin, berkenaan jasmani, itu memang akan terus terjadi. Tetapi di tengah-tengah perubahan inilah batin dijaga untuk tidak diseret oleh kemelekatan atau keserakahan ketika itu menyenangkan, dan juga tidak diseret oleh kebencian ketika itu tidak menyenangkan. Itu yang mesti kita latih. Maka seorang arahanta yang telah terbebaskan, apakah orang demikian tidak mengalami perasaan yang tidak nyaman? Ketika kemudian seorang arahanta misalnya duduk lama, kakinya apakah tidak sakit? Apakah badannya tidak sakit? Ketika digigit ular, apakah seorang arahanta tidak mengalami sakit? Masih mengalami sakit. Ketika dari tempat yang panas kemudian masuk ke tempat yang dingin, apakah tidak kena flu? Seorang arahanta masih kena flu juga, masih sakit juga, masih tidak nyaman juga. Kan banyak cerita kan, Bhante Mahakasapa pernah sakit parah, Bhante Mahamoggallana pernah sakit parah, bahkan Sang Buddha sendiri juga pernah sakit parah, mengalami sakit. Tetapi bedanya adalah mereka badan sakit, batin tidak ikut sakit. Walaupun badan sakit, jasmani sakit, kebencian tidak ada bagi seorang arahanta. Dan itu yang sesungguhnya dilatih dalam kita bermeditasi. Maka seorang arahanta dikatakan puttasa lokadammehi citang yasa nakampati. Masih ingat ya? Dari mana? Dari Manggala Sutta. Dari Manggala Sutta, puttasa lokadammehi, walaupun disentuh oleh lokadama, oleh hal-hal yang bersifat duniawi, yang salah satunya adalah ada suka, ada duka, ada nyaman, ada tidak nyaman. Citang yasana kampati, batinnya itu tidak goyah, batinnya itu stabil. Itulah seorang arahanta. Dan meditasi adalah juga melatih batin demikian. Perubahan akan terus terjadi. Menyenangkan, tidak menyenangkan akan terus terjadi. Tetapi di tengah-tengah hal yang tidak menyenangkan, batin jangan sampai memunculkan kebencian. Ketika muncul kebencian, mesti dilenyapkan. Ketika muncul yang menyenangkan, batin diupayakan untuk tidak memunculkan kemelekatan, keinginan
untuk menggenggam. Kalau sudah muncul, lenyapkan. Itu adalah meditasi. Bagaimana kita melenyapkan vyapada? Seperti tadi. Yang paling mudah, kembali pada objek. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, bisa dicatat. Dengan batin yang tidak melekat, batin yang detach. Melihat kebencian, kemarahan, ketidaksukaan pun juga sebagai sekadar fenomena. Bukan sebagai milik. Bukan aku membenci. Bukan. Tetapi sebagai bagian dari 5 gugusan. Kalau kebencian, kira-kira gugusannya mana? Hah? Sangkara. Bagian dari gugusan sangkara yang sebenarnya persis sama karakteristiknya dengan sangkara-sangkara yang baik. Itu apa? Muncul, kemudian lenyap. Dan itu bukan sebagai milik, bukan sebagai aku. Melihat itu sebagai sekadar fenomena, sembari mencatat. Benci, benci, benci. Nanti akan lenyap. Tapi kalau dengan cara demikian tidak lenyap, apakah cara lain bisa? Oh bisa, perenungan. Melihat bahaya kebencian yang muncul. Sebenarnya ketika kebencian muncul, sudah di sana sudah ada bahayanya. Yaitu apa? Kita menderita. Ya kan? Ketika batin kita dikuasai kebencian, sesungguhnya kita pada waktu itu sudah menderita. Seperti yang diumpamakan oleh Sang Buddha. Orang membenci itu seperti seseorang yang melimpari orang lain dengan kotoran ataupun besi yang panas. Siapa yang kotor terlebih dahulu, siapa yang terbakar terlebih dahulu adalah orang tersebut yang melimpari orang lain dengan kotoran atau besi yang panas. Orang tersebut yang kotor terlebih dahulu. Artinya orang tersebut yang menderita terlebih dahulu. Nah, kalau kita mampu melihat kebencian ini sebagai penderitaan, maka kebencian juga akan segera reda. Apalagi kalau kita mampu melihat kebencian adalah akar sebab mengapa kita terus mengalami keberlanjutan di alam tumbuh lahir. Mengapa kita terus mengalami penderitaan di alam sangsara? Disebabkan karena kebencian. Kalau melihat demikian, kebencian juga akan segera lenyap. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang juga mesti diwaspadai pada saat kita bermeditasi, tidak lain adalah kemalasan dan ngantuk. Tina mida. Tina adalah kemalasan yang murni dari batin. Mida adalah juga kemalasan, tetapi biasanya berasosiasi dengan fisik. Maka disebut ngantuk. Ini juga menjadi perintah batin. Kalau kemalasan, ngantuk itu bukan perintah batin, mending kita tidur aja ya. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sudah kita tidur aja. Dengan tidur batin berkembang kan. Tetapi kemalasan ngantuk ini adalah juga rintangan batin. Karena ketika batin dikuasai oleh ngantuk, oleh kemalasan, nah di situ tidak akan memunculkan kebijaksanaan. Ya tidak ada kemajuan batin. Pengetahuan tentang mana yang baik, mana yang tidak baik, itu tidak akan berkembang. 5 kekuatan yang mesti dikembangkan di dalam bermeditasi: keyakinan, semangat, perhatian, konsentrasi, kebijaksanaan tidak mungkin berkembang ketika batin dikuasai oleh kemalasan. Maka kemalasan ketika muncul mesti dilenyapkan. Pagi-pagi sudah di tank jam 3:30, begitu tersadar harus langsung bangun. Karena kalau tidak bangun, nah di situ sudah mulai dikuasai oleh kemalasan.
Memang sulit, tetapi itulah cara untuk bisa mengatasi kotoran batin berupa kemalasan. Begitu sudah diteng, walaupun sulit sekali, walaupun rasanya capek sekali, walaupun masih ngantuk sekali, tetap berusaha untuk bangun. Sepanjang hari dalam proses meditasi, setiap kali ada muncul kemalasan, mesti dilenyapkan dengan cara bersemangat. Apakah dengan meditasi jalan atau meditasi duduk, menggunakan seluruh kesempatan untuk menjaga batin, bersemangat. Dan sebenarnya ketika semangat itu muncul, itu menyegarkan. Itu menyegarkan. Bahkan kegiuran yang muncul dalam bermeditasi hanya akan muncul ketika ada semangat, ketika ada wirya. Ya, salah satunya semangat wirya untuk memperhatikan objek meditasi. Baru di situ bisa memungkinkan memunculkan kegiuran, piti. Dan tidak ada cara lain. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa ketika seseorang mengembangkan wirya sambojjhanga, faktor pencerahan berupa semangat, maka di sana akan memunculkan piti sambojjhanga, faktor pencerahan berupa piti kegiuran. Dan itu adalah hukumnya, hukum alaminya. Kegiuran muncul karena ada semangat. Maka kemalasan mesti dilenyapkan, termasuk ngantuk. Kalau malam hari sudah sebenarnya cukup tidur, dalam bermeditasi masih muncul ngantuk, berarti kita harus berjuang untuk menghadapinya, untuk melenyapkannya. Memang dalam bermeditasi ngantuk paling mudah untuk muncul, paling mudah. Mengapa? Karena meditasi itu adalah rileks. Jadi meditasi itu adalah rileks, membuat jasmani itu rileks. Dan masalahnya adalah ketika seseorang batinnya sudah rileks, jasmani sudah rileks, kalau sati perhatian itu tidak dipertajam, itu sudah dipastikan akan muncul ngantuk. Itu dipastikan. Itulah kenapa di awal saya menyampaikan bahwa mengapa kita duduk bermeditasi dengan badan tegak. Karena badan tegak ini adalah semangat, duduk adalah rileks. Kalau hanya rileks saja yang dominan tanpa dimunculkan semangat, maka muncullah rasa ngantuk. Menjadi apa? Tiba-tiba sudah muncul daydreaming, sudah berfantasi, sudah melamun, tahu-tahu sudah ngantuk. Maka harus apa? Dimunculkan wirya semangat, menjadi seimbang. Tapi kalau semangat yang menjadi dominan, tanpa ada rileks, tanpa ada samadhi, maka biasanya menjadi gelisah. Maka harus apa? Harus kemudian dibuat rileks. Ada sati perhatian, ada semangat untuk memperhatikan objek, tapi di saat yang sama mesti juga rileks, maka menjadi seimbang. Nah, sehingga dalam proses demikian memang mudah sekali menjadi ngantuk ketika rileks, mudah sekali menjadi gelisah ketika terlalu bersemangat. Tapi inilah, dalam kondisi yang demikian inilah kita harus melatih batin kita untuk dalam kondisi seimbang. Begitu sudah mulai melamun, harus dimunculkan semangat untuk kembali pada objek. Melamun dalam konteks di mana itu menjadi mengantuk. Tapi kalau sudah terlalu berkobar menjadi tegang, harus diturunkan. Terus demikian, itulah melatih batin. Sang Buddha pernah ditanya oleh sesosok dewa, Bante, bagaimana Anda menyeberangi banjir? Sang Buddha menjawab, saya menyeberangi banjir dengan tidak berdiri diam dan juga tidak terlalu bersemangat, tidak terburu-buru. Kenapa? Karena kalau saya berdiri diam,
saya tenggelam. Kalau saya terlalu terburu-buru, terlalu bersemangat, saya terseret oleh arus. Maka saya menyeberangi banjir dengan tidak berdiri diam dan tidak terburu-buru. Mendengar demikian, dewa tersebut menjadi bahagia sekali. Baru kali ini saya mendengar seorang pertapa yang menyeberangi banjir dengan sangat baik, tidak berdiri diam dan tidak terburu-buru. Maksudnya apa? Karena setelah itu khutbahnya selesai. Yang dimaksud dengan menyeberangi banjir ini tidak lain adalah banjir kotoran batin. Kamoga, banjir kesenangan indera. Didoga, banjir pandangan. Awijoga, banjir ketidaktahuan. Banjir. Berbagai macam kotoran batin. Bagaimana menyeberangi? Bagaimana kita bisa melenyapkannya? Dengan tidak berdiri diam. Dan juga dengan tidak terburu-buru. Oh, ternyata berdiri diam itu adalah dengan batin yang kemudian terlalu rileks. Itu berdiri diam. Jadi tenggelam, ngantuk. Dengan terburu-buru, dengan batin yang terlalu bersemangat, berkobar, menjadi gelisah, menjadi tegang. Maka dua ini mesti diperhatikan dalam meditasi. Karena itu akan pasti muncul ketika kita mengamati batin kita. Kadang-kadang terseret kepada batin yang terlalu slackening, terlalu relax. Tapi kadang-kadang pula terseret pada batin yang terlalu bersemangat. Harus berusaha untuk seimbang. Itu yang dimaksud. Maka dinamida itu juga perintah batin yang harus diatasi. Yang keempat, gelisah dan khawatir. Ini seperti kebalikan dari yang ketiga. Kalau yang ketiga kan tadi kan ya slackening, jadi batin menjadi kendor, menjadi bermalasan, menjadi tidak ada energi, tidak ada kekuatan, tidak ada semangat. Tapi justru yang keempat ini adalah gelisah, khawatir, berpikir terus, aktif, tidak mau beristirahat, tidak mau rileks, tidak mau tenang. Itu juga harus dilihat sebagai perintah batin. Sehalus apapun kalau pikiran sudah mulai berkeliaran, harus disadari ini tidak bermanfaat. Kembali kepada nafas. Sedikit saja pikiran sudah berkeliaran, harus kembali kepada nafas. Kenapa? Karena pikiran yang berkeliaran itu tidak pernah memberikan manfaat. Kalaupun kemudian itu diikuti pikiran demikian, itu juga tidak akan pernah berhenti. Ada yang mengatakan, boleh nggak Bante? Ketika muncul pikiran, diikuti dulu sampai itu habis. Nanti kalau sudah habis kan tenang begitu. Tidak akan mungkin habis. Kita mengikuti pikiran itu sangat cerdik, sangat lihai untuk mencari objek-objek yang berkesinambungan antara satu objek dengan objek lainnya yang saling berkaitan, dan itu sangat lihai. Tidak akan pernah berakhir kalau kita berpikir-pikir. Maka begitu muncul pikiran yang berkeliaran, harus kembali kepada objek meditasi. Kalau misalnya sulit, bisa dicatat. Berpikir. Seperti yang mencatat dalam bentuk pikiran yang lain. Kalau kemudian sulit lagi untuk bisa dilenyapkan, lihat ketidakmanfaatan bahaya dari pikiran yang mengembara. Karena dalam pikiran mengembara, di situ biasanya banyak sekali kotoran batin. Sebenarnya kemarahan,
keinginan-keinginan yang berupa kama canda, berupa vyapada, itu juga membawa kepada kegelisahan, udaca kukuca. Jadi berasosiasi dengan kegelisahan, kekhawatiran. Dalam pikiran mengembara, di situ akan ada berbagai macam kotoran batin. Betul ya? Makanya udaca itu dalam Abhidhamma dikatakan akan muncul di semua pikiran yang buruk. Apakah di loba mula cita, dosa mula cita, moha mula cita, udaca itu muncul. Kegelisahan itu muncul. Kenapa? Dalam kegelisahan, ketika seseorang tersyarat oleh berbagai macam keinginan berbentuk keserakahan atau kebencian, di situ pasti ada kegelisahan. Maka dalam kegelisahan, di situ pasti ada kotoran batin. Maka begitu sudah mulai mengembara sedikit saja, kembali pada objek. Nah, yang kelima adalah keraguan-raguan. Ragu-ragu terhadap terutama praktik meditasi yang dilakukan. Kalau sekadar ragu-ragu, oh ini tidak bermanfaat, meditasi ini hanya membuang-buang waktu, wasting the time, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, itu mesti di-cut, mesti dipotong dengan pemahaman bahwa meditasi itu bermanfaat. Karena dalam hidup tidak hanya kita memberikan nutrisi bagi jasmani, tetapi juga memberikan nutrisi bagi batin kita. Kita punya dua hal, batin dan jasmani. Seperti halnya jasmani yang membutuhkan nutrisi yang baik, yang sehat, batin juga sama. Kalau yang kita masukkan ke dalam batin yang buruk-buruk, ya seperti jasmani menjadi sakit, batin juga menjadi sakit. Kalau yang dimasukkan yang buruk-buruk, maka meditasi adalah untuk memasukkan yang baik-baik supaya batin menjadi sehat. Seperti halnya jasmani yang membutuhkan exercise, olahraga, batin juga membutuhkan exercise, membutuhkan olah batin supaya menjadi sehat. Seperti halnya jasmani yang butuh istirahat, meditasi sesungguhnya juga bagian dari beristirahat, membuat batin menjadi beristirahat. Maka batin ini pun seperti halnya jasmani, meditasi adalah untuk memberikan yang terbaik untuk batin kita, dan ini adalah bermanfaat. Tetapi tentu ketika meditasi itu dilakukan dengan cara yang benar. Kalau dengan cara yang salah, yaitu bukan meditasi. Ya, bukan meditasi. Meditasi mestinya adalah dengan cara yang benar. Kalau meditasi Buddhis, prinsipnya adalah melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, yang membawa kepada duka penderitaan, dan mengembangkan kualitas-kualitas batin yang berguna, yang bermanfaat, yang membawa kepada pembebasan. Itu prinsipnya. Dan hasilnya pun juga di antara dua hal ini. Kalau seiring dengan meditasi, oh ternyata batin menjadi lebih baik, lebih damai, lebih tenang, lebih dermawan, lebih penuh cinta kasih, punya kasih sayang, lebih sabar. Artinya meditasinya sudah on the right track, sudah benar. Tapi kalau ternyata keserakahannya bertambah, kebenciannya bertambah, mudah tersinggung, egonya bertambah, artinya ada sesuatu yang mesti dievaluasi. Meditasinya belum benar. Itu adalah prinsip dalam meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka ketika mungkin seseorang praktek meditasi punya tujuan untuk mencapai jhana, ya jhana itu baik. Salah satu yang memang menjadi rekomendasi, anjuran dari Sang Buddha untuk dicapainya. Tetapi jhana pun juga harus muncul dari mana? Muncul dari lenyapnya kotoran batin.
Utamanya adalah lenyapnya 5 rintangan batin ini yang tadi saya sebutkan. Disebut pancaniwarana. Kalau 5 rintangan batin ini lenyap, kemudian batin menjadi terkonsentrasi, menjadi tenang, itu kemudian memungkinkan seseorang mencapai jhana. Maka dalam jhana, Sang Buddha memberikan definisi, misalnya jhana pertama. Vivi cewa kamehi, vivi ca aku salehi damehi. Seseorang harus apa? Terbebas dulu dari berbagai macam keinginan. Keinginan, gagasan, ide, pemikiran, persepsi yang berkenaan dengan kesenangan indera. Kama, M-nya 1 bukan 2. Kalau M-nya 2 kan perbuatan. Kamehi. Dan harus juga terbebas dari apa? Dari aku salah dhamma. Pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Harus bebas dulu. Sawitakang, sawicarang. Karena masih dalam jhana pertama, masih ada vitaka, masih ada vicara. Tetapi kemudian, vivekajang, piti sukang, patamang janang upasampada viharati. Nah, seseorang mencapai dan berdiam di dalam jhana pertama yang di sana disertai oleh piti dan suka, kejujuran dan kebahagiaan yang muncul dari viveka, vivekajang, muncul dari viveka. Jadi kejujuran dan kebahagiaan pun juga muncul dari viveka, muncul dari apa? Viveka itu bebasnya batin dari pancaniwarana. Jadi bebasnya batin dari 5 rintangan batin. Nah, disitulah muncul kejujuran dan kebahagiaan. Maka 5 rintangan batin ini mesti dikenali, kemudian untuk dilenyapkan. Itu yang mesti dilakukan di dalam seseorang memperhatikan cita bawana pengembangan batin sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Maka berjuang untuk melenyapkan 5 rintangan batin dan berjuang untuk melenyapkan semua hal, semua bentuk pikiran yang sebenarnya tidak bermanfaat atau semua bentuk pikiran yang nantinya merintangi seseorang dari pembebasan. Itu yang mesti diperjuangkan di dalam praktik meditasi citta bawana yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, kalau ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. I have actually 2 questions. The first question on the sensual desire, the first point of the 5 hindrances. Bhante mentioned tanha and chanda. I'm not sure whether my understanding is correct. Tanha is a craving for unwholesome, so the akusala part is definitely not good. But Bhante also mentioned that chanda is also not good. But I thought chanda is a desire for the wholesome, the kusala. Like for example, for us to want to come to this retreat, it is actually some kind of a chanda. Am I wrong? That's my first question. Yeah. Okay. Oh, yeah. You want to ask the second question first? Or? I think the first one. Okay. First, yeah. Yeah, actually, this tanha and chanda, we are talking about the chanda first. Chanda can be 2 things. The first one is that the chanda, which is actually not good one. For example, just now I mentioned about kama chanda. The first hindrance of the 5 hindrances, it is called kama chanda, desire for sensual pleasure. That is a kama chanda, and that is actually the first hindrance which brings about the defilements of mind. Because when we have this desire to enjoy the sensual pleasures, there will be the lobha, there will be the greed. So that is chanda in the sense of the negative sense. But also there is chanda which is called as dhamma chanda. Dhamma chanda, desire for dhamma. Just like you mentioned, you come here
because of the desire, because you come here to practice meditation, to meditate, to listen to the Dhamma, to have the discussion about the Dhamma. So that also actually the desire. So that desire with regard to the Dhamma is the good one that you should have. In fact, you should have this kind of chanda. And even when we are talking about the 4 kinds of Iddhipada, the Iddhipada, that is the way of success, the way of spirituality. And one of the Iddhipada is the chanda, that we develop the samadhi, we develop this concentration by means of chanda, by means of desire. Desire to bring about the wholesome state of minds. Even a person attain the jhana. In order to attain the jhana, Nekkhamma Vitakka should be there. The thought on renunciation. Avyapada Vitakka should be there. Avihingsa Vitakka should be there, should be developed. And in order to develop these vitakka, these kind of thoughts, in order to attain this jhana, the concentration, there must be the chanda, the desire, somehow. But the tanha, in many cases, the tanha is actually mostly the negative one. But in other cases, even the tanha can be the good one. Just like the Buddha said like this one. A person could destroy the tanha based on tanha. A person destroys the tanha based on tanha. In one discourse, the Buddha said so. What is the meaning? Suppose the Buddha said that such and such a monk already attained arahantship. And then another monk, who actually the friend of that monk, thought himself, if my friend also could attain arahantship, why I'm not? I should attain arahantship. This kind of desire, that is also tanha. And because that desire, that craving to attain arahantship, that monk developed the effort. The effort to practice the Dhamma, to practice meditation, and ultimately he also attained arahantship. So that tanha is destroyed based on tanha, or begin with tanha. Sometimes like that. So we can use the term chanda, we can use the term tanha according to the context. It can be negative, but also can be positive. We can see in some discourses of the Buddha in that way. You can understand, right? Yeah. Okay. Thank you. Yeah. My second question is on the third point of sloth and torpor. Bhante mentioned that mentioned 2 points, 2 factors from the 7 factors of enlightenment, which is the viriya and the piti. I can understand viriya, which is the effort, but when you have sloth and torpor, how do you bring up the rapture or the joy? I don't understand that part. How you bring up? No, you said these 2 points from the 7 factors of enlightenment can help on the sloth and torpor. One is you put in more effort. Yeah. Then the second one you mentioned piti. Yeah. So I wasn't sure how we can bring about that when you are already lazy or sleepy. Yeah. How do we do that? Yeah, actually the Buddha said about the 2, just now I mentioned about the 2 states of mind. One is the linata. Linata is synonymous with the sloth and torpor. Thinamida. Linata is the kind of slackening, mental mind slackening. And then another one is uddhacca or uddhacca. That is the restless mind. So that happened during the meditation. When the mind of that person or meditator is being overwhelmed by this slackening mind or linata, like the sloth and torpor,
the three factors of enlightenment should be developed, should be there. That is a virya, dhamma vicaya, and piti. The three ones should be there in order to overcome this linata, to overcome this slackening mind, or to overcome this sloth and torpor. And how we put up this piti, somehow we can contemplate the teachings of the Buddha. Right? When we contemplate the teachings of the Buddha, there will be kind of the desire, there will be a kind of pity or the happiness within our mind by contemplating the Buddha's teaching, by remembering the teachings of the Buddha. And even we can remember the qualities of the Buddha. We can remember, we can contemplate the qualities of the Dhamma. Remembering that, there will arise a kind of pity, this happiness, the happy state of mind. And that moment, the so-called linata, the slackening mind, or that sloth and torpor can disappear. That is how we put up the piti by means of contemplation. Thank you. Thank you so much. You can understand, right? Okay. Yeah. Just to clarify, that means to say we do the Dhamma investigation that in remembering and recollecting, and that will bring the joy up. Yes. Yeah. Yes. Thank you so correct. much. Yeah. Because the Buddha mentioned like this one. When the person have this Dhamma Vicaya, the investigations on Dhamma, there will be the virya, there will be the effort. When the person is having the effort, there will be the joy, there will be the happiness. So these three things actually supporting to each other. So in order to have this joy, the piti, there should be the virya. But in order to have the virya, there should be the Dhamma Vicaya. That cannot be separated. Yeah. Thank you so much. Ada lagi mungkin yang masih belum jelas? Kalau tidak ada, meditasi. Ya baik ya, kalau tidak ada kita lanjut bermeditasi ya. Semoga apa yang disampaikan menjadi pemahaman yang benar, yang baik, dan tetap berjuang untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak baik, yang buruk, berjuang untuk mengembangkan kondisi-kondisi batinah yang baik, yang bermanfaat, kesabaran, ketenangan, kebijaksanaan, konsentrasi, perhatian, mindfulness diperjuangkan untuk senantiasa muncul dalam batin kita. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.